Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sumber dalil hukum syar'i yang bersifat pendukung, yaitu urf. Pengertian urf itu adalah suatu perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Contoh perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat yaitu bai'ul mu'athad, yaitu transaksi jual beli tanpa akad ijab kabul, melainkan dengan cara saling memberi. Pembeli menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan barang tanpa pakai akad ijab kabul, seperti misalnya dalam transaksi di mal-mal itu. Di pihak kasir menghitung, kemudian menyatakan berapa harganya, kemudian pembeli menyerahkan uang, kasirnya menyerahkan barang. Tidak pakai saya jual, saya beli. Kemudian berikutnya contoh perkataan yang menjadi kebiasaan masyarakat seperti kata waladun, yang makna asalnya itu anak laki-laki dan anak perempuan, tapi kebiasaannya hanya digunakan untuk anak laki-laki. Demikian juga kata dabatun, ya, itu oleh orang Irak hanya digunakan untuk kuda. Kemudian kata daging itu dalam kebiasaan masyarakat Arab maupun Indonesia tidak digunakan untuk daging ikan laut. Nah, kata urf, ma'ruf, menurut Al-Baydawi, pengarang kitab tafsir Al-Baydawi, adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal pikiran dan perasaan suatu masyarakat. Lawannya itu adalah mungkar. Jadi kalau diterima oleh masyarakat dinamakan ma'ruf, tapi kalau ditolak oleh akal pikiran masyarakat disebut dengan istilah mungkar. Jadi ma'ruf dan mungkar di sini ukurannya adalah penerimaan atau penolakan masyarakat. Sebagai contoh gitu ya, berbuat baik pada kedua orang tua itu adalah suatu kebaikan. Itu namanya khair, baik menurut syariat. Tapi bagaimana cara berbuat baik itu berbeda-beda antar masyarakat yang satu dengan yang lain. Misalnya kalau di Jawa, kalau diajak omong orang tua itu lebih bagus menunduk, itu tandanya patuh gitu ya. Tapi di masyarakat lain, misalnya di sebagian Sumatera, kalau diomongin orang tua itu kok menunduk, itu dianggap tidak peduli. Yang baik itu adalah menatap. Nah, menatap itu kalau dia sebagian di Sumatera itu dianggap itu memperhatikan. Tapi kalau di Jawa menatap orang tua, apalagi kalau sedang marah, itu dianggap nantang. Nah, itu namanya ma'ruf menurut suatu masyarakat, bisa tidak ma'ruf menurut masyarakat yang lain. Nah, macam-macam urf itu ya, baik urf qauli, ucapan maupun urf amali, perbuatan itu dibagi menjadi dua, yaitu urf am dan urf khos. Urf umum dan urf khusus ya. Apa itu urf am? Yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat banyak ya. Seperti sewa kamar mandi tanpa menentukan lama penggunaan, itu sudah menjadi urf di semua masyarakat di berbagai belahan dunia. Sedangkan urf khos itu adalah urf yang hanya berlaku di sebagian masyarakat. Seperti tadi saya contohkan kata dabah di masyarakat Irak itu digunakan
hanya digunakan untuk kuda, tidak digunakan untuk hewan-hewan yang lain. Contoh urf khos juga misalnya istilah sunnah, gitu ya. Istilah sunnah, kalau sunnah sebagai sumber hukum itu adalah apa yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan Rasul. Tapi sunnah sebagai macam-macam hukum itu menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Ya, yang kalau dikerjakan berdapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi namanya urf khos. Ya. Khos yang dimaksud sebagai sumber hukum dengan khos yang dimaksud sunnah yang dimaksud sebagai sumber hukum dan sunnah sebagai macam-macam hukum itu maknanya berbeda. Berikutnya, macam-macam uruf ditinjau dari segi boleh tidaknya dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu dibagi menjadi dua, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Nah, uruf sahih itu adalah kebiasaan masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya, ya, penyerahan uang muka dalam akad istisna, itu misalnya. Kemudian pemberian pelamar kepada wanita yang dilamar itu merupakan hadiah, bukan bagian dari mahar pernikahan. Berikutnya, urf fasid atau urf yang rusak itu adalah kebiasaan masyarakat yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, seperti minum-minuman keras pada saat pesta. Itu masuk kategori urf fasid, itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi bukan karena sudah menjadi kebiasaan lantas dibenarkan. Tidak boleh demikian. Nah, dalil kehujahan urf. Nah, urf itu sebagai dalil hukum bisa digali dari ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billawwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakafaratuhu, maka kafarat atau denda melanggar sumpah itu adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tud'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam. Barang siapa yang tidak mendapatkan kafarat di atas, fasiyamu thalathata ayyam, maka berpuasa 3 hari. Nah, dalil kehujahan urf ini terdapat pada kata-kata yaitu it'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Nah, ini berarti jenis makanan apa yang akan digunakan untuk membayar kafarat itu adalah jenis makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Yang tentunya ini berarti pengakuan terhadap urf. Tentunya kebiasaan masyarakat dalam memakan sesuatu itu berbeda-beda antara masak yang satu dengan yang lain. Makanan orang Indonesia dengan orang Eropa itu kan berbeda gitu. Jadi di sini ya jenis makanan diserahkan pada urf. Jadi Al-Quran sendiri memang menyerahkan ya, jenis makanan itu pada urf.
Dalil urf yang kedua yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah, dari Aisyah, ja'at Fatimah bintu Hubaish ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Fatimah binti Hubaish datang ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, lalu si Fatimah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mru'atun ustahabu. Saya ini adalah perempuan yang sedang istihadah. Fala abhur, saya tidak suci-suci karena keluar darah terus-menerus ya dari vaginanya. Afa ada sholata. Oleh karena itu, apakah saya akan meninggalkan sholat? Jadi apakah saya tidak akan sholat selama saya keluar darah? Pertanyaan Fatimah. Qala, lalu Rasulullah menjawab, la, tidak. Ijtani biswalata, tinggalkan sholat, ayyama mahidika, pada hari-hari biasa kamu haid. Tsumma utasili, kemudian mandilah, wa tawaddai likulli sholatin, dan berwuduklah setiap sholat. Tsumma sholli, kemudian sholatlah, wa in qatarad damu alal hasir, sekalipun darah menetes di atas tikar. Nah, di sini bagi orang yang istihadah, yang keluar darah terus-menerus, tidak henti-henti, maka dia itu tidak boleh sholat itu hanya pada hari-hari biasa dia sholat. Jadi kalau biasanya dia itu seminggu tidak sholat, maka tidak sholatlah 1 minggu. Setelah itu keluar darah, maka dianggap sudah suci. Maka kata Nabi, udah mandi dan wudhu dan sholat. Jadi walaupun keluar darah, maka dia itu dianggap suci. Kalau keluar darah terus-menerus, nah, dihitung berapa lama dia biasa sucinya. Kalau biasanya 23 hari, maka keluar darah setelah 23 hari, masih keluar darah. Maka setelah 23 hari itu dianggap darah haid. Nah, jadi seminggu itu haid, misalnya 23 hari itu dianggap suci, kemudian seminggu berikutnya dianggap haid lagi kalau darah terus-menerus tidak berhenti-henti. Nah, di sini juga Rasulullah jadi menentukan ya, lamanya haid bagi orang yang istihadah itu adalah selama hari-hari dia biasa haid. Kalau biasanya seminggu ya seminggu, biasa 10 hari ya 10 hari. Biasa 12 hari ya 12 hari dihitung haidnya. Setelah itu dianggap suci walaupun masih keluar darah. Nah, kedudukan urf, jadi urf yang sahih itu menjadi hujjah, menjadi dalil hukum Islam. Sedangkan urf yang fasid tidak bisa dijadikan dalil sebagai hujjah. Yang perlu diingat bahwa urf ini menjadi dalil hukum pendukung dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan ibadah ya. Kalau dalam urusan ibadah, dalil hukumnya itu hanyalah teks Quran dan As-Sunnah. Jangankan urf, qiyas saja tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam urusan ibadah. La qiyasa fil ibadah, apalagi di dalam urf ya, apalagi urf. Jadi urf tidak boleh dijadikan dalil dalam urusan ibadah. Jadi ibadah itu tidak boleh. Kenapa Anda beribadah demikian? Itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Nah, itu tidak boleh ya. Kebiasaan itu jadi sandaran hukum dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan ibadah. Nah, karena urf itu berbeda-beda, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan urf itu dapat berbeda dan berubah karena perbedaan tempat dan waktu. Makanya ada kaidah la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu. Jadi perubahan situasi dan kondisi, perubahan tradisi itu menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Gitu. Tidak diingkari ya. Dan itu ingat dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.